Eh, Menurut saudara Jason, mengapa kerukunan antara umat beragama itu penting di Indonesia? Menurut saya kerukunan antar umat beragama itu penting karena agar kita hidup di masyarakat Indonesia dengan damai, karena beragam. Ya. Menurut saudara Willy, mengapa kerukunan antara umat beragama itu sangat penting? Menurut saya itu untuk kerukunan antar beragama itu penting karena kerukunan itu dapat menciptakan keharmonisan, toleransi serta perdamaian di antara masyarakat kita ini. Kalau gitu, tadi kan saudara Willy menyebutkan soal toleransi, tapi kita sering melihat di Indonesia ini sering terjadi kasus intoleransi. Nah, mengapa kasus itu sering terjadi menurut saudara Willy? Kalau kasus intoleransi itu menurut saya sendiri itu terjadi karena kurangnya pemahaman serta ketakutan antar perbedaan. Juga ada stereotip negatif yang menyebar di masyarakat. Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan agama? Jadi agama itu adalah sesuatu yang dia itu membuat manusia itu lebih baik dari sebelumnya, membuat manusia yang tidak bermoral menjadi manusia yang bermoral, dan juga manusia yang tidak beradab menjadi manusia yang beradab. Itulah agama. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan manusia dalam beragama? Tujuan manusia beragama adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, sama seperti kita pernah melakukan kesalahan, tentu dengan kita belajar agama, kita menegakkan keyakinan kita masing-masing, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak hanya bermanfaat bagi kita, tapi bermanfaat juga bagi orang yang lebih baik. Kita kan sering melihat ada polemik atau konflik antara umat beragama di Indonesia. Menurut Bapak bagaimana ada kita menjaga kerukunan antara umat beragama? Yang penting adalah toleransi. Nah, kita punya agama masing-masing tentu menganggap agama kita adalah yang paling benar. Tetapi kalau kita sudah berhubungan dengan masyarakat luas, kita perlu menghargai setiap agama punya kebenarannya masing-masing. Kalau menurut kita itu benar bagi agama kita, tentu itu belum tentu benar bagi yang lain. Nah, kalaupun mereka itu menganggap agama kita itu tidak benar, ya nggak apa-apa. Namanya perbedaan. Ya, ada enam agama, yang enam agama berbeda semua. Kita harus terima mereka apa adanya, tanpa kita memaksakan apa yang menurut kita benar untuk mereka. Nah, itulah toleransi. Jadi kalau ada toleransi seperti ini, maka tidak ada kacau balau, tidak ada yang namanya bentrok antar agama, bentrok antar suku dan lain sebagainya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kedamaian dan keragaman itu memang dapat menyebabkan ketidakkerukunan, tapi kita tetap harus menjaganya karena dengan begitu akan tercipta masyarakat yang harmonis. Iya, Ya. benar. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, bagaimana dengan kasus intoleransi? Mengapa kasus intoleransi sering terjadi menurut saudara? Nah, itu karena ada yang tidak terima dengan perbedaan yang ada pada masyarakat kita. Kita ketahui Indonesia sangat beragam. Ya. Sehingga dapat terjadi kejadian intoleransi tersebut. Menurut Anda, apa itu pengertian dari agama? Agama itu seperti fondasi atau pedoman untuk segala aspek seperti kehidupan, moralitas, dan tata cara bersosial. Untuk selanjutnya, kalau begitu menurut Anda, apa maksud dan tujuan dari manusia itu beragama? Tujuannya itu untuk mencari apa sih? Tujuannya itu apa ya? Apa pandangan Tuhan? Tujuan utamanya itu untuk mencapai suatu tujuan dalam kita hidup. Itu tepatnya. Dan menaati peraturan-peraturan yang Allah SWT. Tetapkan. Iya, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, kita kan sering lihat nih di berita ada masalah ketidakrukunan
Udah kah? Ya udah. Nomor 3, dengan kasus intoleransi tadi yang sering terjadi, bagaimana upaya kita sebagai mungkin saudara Jason sebagai mahasiswa ya, kita dapat mencegah kasus intoleransi itu sering terjadi? Dengan cara jangan menyebarkan hal-hal yang tidak benar atau yang aneh-aneh yang mempengaruhi masyarakat. Contohnya seperti hoax ya, Iya, benar sekali. menargetkan agama tertentu ataupun mencela agama tertentu. Itu sangat tidak baik. Biasa hoax itu berita yang tidak benar itu ada di mana? Dari WhatsApp. Dari media sosial yang kita gunakan. Kalau yang saudara Jason pakai itu apa? Dari WhatsApp salah satunya. WhatsApp. Iya. Bagaimana dengan Instagram, Facebook? Instagram juga sangat cepat malah. Sangat cepat. Ah, Ya, dan akhirnya pun itu akan memecah belah banyak orang. benar, seperti yang telah kita dengar belakangan ini. Ya, dari saya tuh, terima kasih. Oke. Apa yang dimaksud dengan agama? Agama kalau menurut saya suatu keyakinan yang Abang, bagaimana cara mereka berpindah antara umat beragama? saling toleransi Lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, dengan adanya intoleransi dan ketidakkerukunan tadi, menurut saudara Willy, bagaimanakah kita dapat menjaga kerukunan antara umat beragama khususnya di Indonesia? Kalau itu gampang aja sih. Kalau menurut saya itu seharusnya bisa diajari sejak dini melalui pendidikan toleransi serta keterbukaan antar umat beragama, dan untuk menjaga sikap terbuka aja sih menurut saya. Itu saja. Terima kasih. Apa tujuan dan makna manusia dalam beragama? Lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, dengan adanya intoleransi dan ketidakkerukunan tadi, menurut saudara Willy, bagaimanakah kita dapat menjaga kerukunan antara umat beragama khususnya di Indonesia? Kalau itu gampang aja sih. Kalau menurut saya itu seharusnya bisa diajari sejak dini melalui pendidikan toleransi serta keterbukaan antar umat beragama, dan untuk menjaga sikap terbuka aja sih menurut saya. Itu saja. Terima kasih. Apa sih menurutmu agama? Menurutku agama adalah panduan atau tata cara manusia bagaimana cara mereka menjalani mulai dari hal-hal yang simpel sampai hal-hal yang besar semua diatur dalam agama. Apa makna dan tujuan agama yang kamu percaya? Menurut saya manusia menuju sebuah agama itu agar dia terjauh dari hal-hal buruk dan tetap melakukan perbuatan baik agar ketika dia sampai di dunia akhirat dia tetap memiliki pahala yang baik sehingga kehidupan dia di akhirat akan lebih baik. Begitu juga kehidupan di dunia juga akan lebih baik. Yang terakhir nih, bagaimana menjaga kerukunan antara umat beragama di Indonesia? Banyak yang bilang soal ini kan permasalahan ini muncul karena ada sebagian orang yang berpikir bahwa bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi kita harus saling toleransi antara umat beragama misalkan ketika umat agama Islam berpuasa kita menahan diri untuk tidak makan dan minum ketika mereka sedang berpuasa. Begitu juga sebaliknya dari agama Islam maupun agama Kristen ketika agama Kristen beribadah sebaiknya agama Islam tidak mengganggu acara ibadah. Jadi kedamaian dan keragaman itu memang dapat menyebabkan ketidakkerukunan, tapi kita tetap harus menjaganya karena
dengan begitu akan tercipta masyarakat yang harmonis. Iya, Ya. benar. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana dengan kasus intoleransi? Mengapa kasus intoleransi sering terjadi menurut saudara? Nah, itu karena ada yang tidak terima dengan perbedaan yang ada pada masyarakat kita. Kita ketahui Indonesia sangat beragam. Iya. Sehingga dapat terjadi kejadian intoleransi tersebut.